Hi friends, welcome to the Edit Vlog to my channel. On this occasion, we will share how to optimize your latest tablet into a monster machine for working and video editing. Here we go. Samsung telah merilis jajaran tablet Galaxy Premium terbarunya dengan spek yang mengagumkan. Tablet ini sangat menyita perhatian pencinta gadget di seluruh dunia sehingga membuat Samsung merilis versi murahnya yang menyasar pada segmen kelas menengah, namun kelas menengah rasa premium. Ya, inilah dia Galaxy Tab S9 FE. Walau murah dan dalam beberapa hal fiturnya dipangkas, namun ia mirip dengan yang premiumnya. Namun faktanya Tab S9 sekali lagi, Tab S9 FE bukanlah yang terbaik di sisi chipset di kelasnya. Misalnya masih ada Xiaomi Pad 6 dengan harga yang serupa namun telah diotaki dengan chipset atau mesin yang lebih kuat, sedangkan Samsung Galaxy Tab S9 FE hanya ditenagai oleh chipset kelas menengah. Namun dalam beberapa hal Samsung Tab S9 FE tetaplah memiliki lebih banyak kelebihan yang ditawarkan. Misalnya implemental atau ekosistem yang lebih baik yang dapat terhubung dari satu perangkat ke perangkat lain buatan Samsung, konektivitas 5G, ketersediaan pensil yang akurat, dan fitur ketahanan air hingga IPS 168 yang tidak dimiliki oleh tablet kompetitor di kelasnya. Sebagai pengguna gadget Android, di samping menggunakan produk Apple, saya memang lebih banyak menggunakan produk Samsung. Alasannya karena saya sudah terbiasa. Brandingnya yang menjamin purna jual yang cukup tinggi, lalu implemental atau ekosistemnya yang dapat terkoneksi dengan satu dengan yang lain dengan sangat baik, dari perangkat lain ke perangkat lainnya dengan cara yang menakjubkan, juga kualitasnya yang sejalan dengan nama besar brandingnya. Maka di sini saya menggunakan Tab S9 FE versi 5G dan HP-nya juga saya pergunakan yang A5 5C. Dalam hal dapur pacu, kedua perangkat ini setara, sama-sama dijalankan oleh mesin chipset yang sama, yakni Exynos 1385 nanometer. Quick Share. Ketika saya mencoba mentransfer video ukuran 75 MB menggunakan fitur Quick Share khas Samsung, ternyata hanya butuh waktu 25 detik. Ini luar biasa karena saya juga adalah pengguna iPad Pro M1 dan iPhone 12. Saya sering mentransfer file gambar dan video melalui AirDrop. Dan baik kecepatan maupun kestabilannya kurang lebih mirip-mirip saja. Mungkin basis teknologi Quick Share Samsung dan AirDrop Apple menggunakan prinsip teknologi yang sama, maksud saya walau alam. Tentu saja, fitur Quick Share ini penting bagi saya. Misalnya pada saat konten menggunakan Tab S9 FE, saya sering mengambil video pendek beberapa menit untuk jadikan potongan presentasi pada konten video atau sekedar pelengkap konten video seperti sekarang saya lakukan. Saya merekam video menggunakan kamera ponsel A545J, lalu videonya saya pindahkan menggunakan Quick Share ke tablet Samsung Tab S9 FE dan mengeditnya menggunakan LumaFusion juga di tablet ini. Ini sangat menyenangkan jika dibanding dengan beberapa tahun yang lalu ketika saya harus menggunakan iPhone lalu tablet Samsung buat editing video. Walau ada alternatif wireless transfer, tapi teknologinya masih terlalu jadul sehingga sering gagal transfer, mana lagi perangkat berbeda, improvement atau ekosistemnya berbeda, brandingnya apalagi beda. Jadi Samsung S Pen, book cover slim, keyboard adalah dua hal yang menakjubkan. Keyboard, alasan saya membeli keyboard ini adalah secara keseluruhan, walau bukan tandingan yang regulernya alias versi premiumnya yang telah menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2, dan tablet ini hanyalah tablet kelas menengah dengan kekuatan mesin yang dapat disetarakan dengan ponsel A545J. Namun secara keseluruhan ia baik-baik saja pada saat dipergunakan buat melakukan pekerjaan menengah ringan, editing video menggunakan LumaFusion, atau mengisi waktu luang dan kebosanan dengan bermain game. Dia oke banget, apalagi jika dilengkapi dengan keyboard. Ini adalah book cover slim yang sebenarnya digunakan untuk tablet Tab S9 versi regulernya. Saran saya, belilah keyboard book cover slim seperti ini yang sekarang dijual murah ya. Tapi saya tidak tahu apakah masih murah ya. Keyboard ini sangat presisi dan nyaman buat mengetik. Ukurannya yang slim tidak terlalu menambah bobot atau membebani tampilan tablet. Koneksinya menggunakan colokan 3 pin ya. 3 pin di bawah ini, dan begitu tersambung ke Tab S9 FE ia juga otomatis mengaktifkan fitur Samsung DeX yang membuat Tab S9 FE berubah menjadi laptop. Namun ada satu isu lagi pada saat menggunakan keyboard book cover slim ini pada mode DeX, yang ini terkadang menghasilkan lag pada saat membuka beberapa aplikasi dan mengetik
di aplikasi tersebut. Perlu juga digarisbawahi, book cover ini didesain untuk Samsung Tab S9 versi regular atau versi yang premiumnya. Namun ia tetap berfungsi sama baiknya pada saat dipasangkan ke Tab S9 FE. Hanya kamera belakang nggak cocok, mungkin akan sedikit tertutup karena beda desain kamera antara versi yang premium, yang regular dengan yang versi Plan Edition ini. Makanya saya memodifikasinya, jangan tiru ya. Di samping itu saat memasangkannya akan muncul notifikasi di layar tablet yang menyatakan bahwa Asus Series Keyboard ini tidak didesain untuk perangkat ini. Namun yang satu ini ya notifikasinya saya abaikan 100%, saya abaikan saja karena ternyata keyboard ini juga sangat bagus buat Tab S9 FE sekalipun. Lalu S Pen-nya. Kalau pinsel S Pen ia memiliki versi beda dengan yang terdapat di Tab S9 versi yang regular. S Pen Samsung Tab S9 FE mungkin tidak secanggih Pen Tab S9 versi yang regular, tapi yang memiliki fitur hebat. Ia dapat digunakan untuk menulis, menggambar skate dengan akurat. Ia juga tahan air. Kelebihan lain, walau tidak memiliki koneksi Bluetooth, ia dapat dipergunakan tanpa harus charging baterai. Menurut saya ini kelebihan ya, sangat nyaman karena tidak perlu memikirkan hal menjengkelkan itu lagi, itu sedikit cas seperti di iPad Pro saya misalnya kalau dia kehabisan daya. Di samping itu juga harganya murah, mungkin akan menjadi pertimbangan yang bagus buat memilikinya. Memadukan tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE dengan ponsel A5G menurut saya juga asik ya. 545J maksud saya. Jadi saya memiliki keduanya sehingga kedua perangkat dapat berkolaborasi dengan sangat harmonis ya. Saya biasa bekerja di kafe, tepatnya ngonten di kafe. Ketika saya membuat video review produk misalnya, saya menggunakan HP Samsung A54 buat merekam video. Tentu saja Anda bisa menggunakan HP Android lain tanpa kendala. Alasan mengapa saya menggunakan HP tentu saja karena kualitas kameranya yang sangat bagus dan menghasilkan gambar dan video yang lebih detail daripada menggunakan Tab S9 ya. Ini kameranya jauh lebih kecil, lebih rendah ya kualitasnya. Dan saya biasanya mengambil video yang terbaik. Biasanya video yang saya ambil di kisaran 1-3 menit dengan setting kualitas terbaik. Begitu video selesai direkam, saya memeriksanya lalu mentransfernya melalui quick share ke tablet Samsung Tab S9 FE. Tidak ada kendala. Di Tab S9 saya mengeditnya menggunakan editor video LumaFusion yang dapat dimiliki seumur hidup dalam sekali pembelian atau pembayaran. Jadi A545G ditambah Tab S9 FE 5G, Quick Share dan LumaFusion. Inilah alasan terbaik seorang content creator untuk pengguna kebanyakan sekalipun buat memiliki Tab S9 FE ini. Dan mungkin juga sekaligus harus memiliki Samsung A545G ini. Pertama, tentu saja implementalnya yang baik dan dapat menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang sama produk tersebut dengan sangat optimal. Yang kedua adalah fitur dan aplikasinya yang melimpah pada tablet Samsung Tab S9 FE dan ponsel A54. Misalnya saya telah memasang LumaFusion. Berkat Samsung lah LumaFusion ini akhirnya bisa hadir di perangkat-perangkat Android. Tadinya hanya bisa berjalan di perangkat mobilenya Apple seperti di iPad dan iPhone dan juga di MacBook. Kini berkat Samsung, aplikasi editing video kelas PC ini juga bisa hadir di tablet dan HP-HP Android. Khususnya di tablet Samsung kelas menengah dan premium, ia dapat berjalan sangat-sangat optimal. Bayangkan saja sekarang dengan dua perangkat ini dan dengan dua fitur ini, yakni HP A545G ditambah Tab S9 FE ditambah fitur Quick Share dan aplikasi editing video LumaFusion. Tablet ini telah menjadi monster yang menakjubkan buat seorang konten kreator. Saya tidak heran lagi mengapa sekarang saya tidak tertarik lagi menggunakan laptop. Tahun depan, konon kabarnya, tahun depan adalah momen baru di mana Apple akan menjadikan sebuah iPad, yaitu tabletnya Apple benar-benar akan menjadi mampu menggantikan laptop. Jika rumor ini benar, maka tidaklah mengherankan ketika kita memulai melihat sudah semakin jarang orang bekerja menggunakan laptop di kafe-kafe dan di tempat umum untuk pemakaian pribadi. Mereka kini tampak menggunakan tablet. Kesimpulannya, walau berada di level kelas menengah, tablet S9 FE ini membawa fitur-fitur baru yang premium untuk performa mesin. Walau hanya menggunakan mesin kelas menengah Exynos 1380 yang juga digunakan pada HP Samsung A545J, namun setelah dioptimalkan banyak hal yang dapat dilakukan menggunakan tablet ini. Karena saya juga sebenarnya pengguna iPad Pro M1 dan M2, wajar saya merasakan pengalaman downgrade di sisi performa ketika menggunakan Tab S9 FE. Tetapi juga harus diingat, tidak semua orang membutuhkan fitur-fitur premium, atau dengan kata lain tidak semua orang butuh ya. Ketika perangkat disesuaikan dengan kebutuhan,
Perangkat menjadi sangat nyaman dan nikmat ketika dipergunakan sebagai alat bantu driver harian dan ketika dikombinasikan dalam satu improvement tahap S9FE dan Samsung A545J, menurut saya mampu menghasilkan mesin monster buat editing video menggunakan Lumovision dan dengan fitur transfer file kabel Quickshare yang sangat cepat. Oke, cukup sekian perjumpaan kita, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah bersama saya menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.